Ini HP bagus, tapi bukan buat semua orang. Ini alasannya. Kalau desain gak catching ya jelas bukan Realme. Tiap number series selalu punya DNA yang sama, bedanya makin kesini makin elegan. Ada perpaduan kamera yang makin besar, di sampingnya ada aksen ring mengkilat, warna ungu plus finishing frosted glass-nya itu cakep banget. Oh iya, bump kameranya masih nonjol, jadi kalau misalkan ditaruh di meja ya masih ngoplek-ngoplek, jadi harus pakai casing bawaan. Dan untuk feels ya sesuai harga sih. Frame-nya solid, back cover-nya nggak ada kopong karena menggunakan kaca. Tentunya ini juga tahan cipratan air. Ingat, tahan cipratan air, bukan tekanan air. Lanjut ngomongin soal expansion, tersedia dual nano SIM card aja, jadi kalian harus berpuas sama storage 256GB. Apakah itu cukup? By the way, ideal storage kalian berapa? Coba komen di bawah, jadi kepo deh. Apakah chipset Snapdragon 7 Gen 2 jelek? Tergantung, kalau kalian adalah gamers, skip video ini. Canda deh, kalau kalian incar game performa berat, ya bisa-bisa aja, tapi dengan settingan yang menengah. Gua ngetes Genshin Impact, yang paling playable untuk main berjam-jam ada di medium plus 60 fps, dapat di angka rata-rata 35-41 fps, itu pun harus nyalain high performance mode di game booster. Kalau dipaksa ke high, bakalan berasa sering banget frame drop. Satu sisi, kalau kalian ngincer HP dengan performa adem atau lama panasnya, chipset yang satu ini cocok, apalagi dipaduin dengan cooler yang makin besar. Gua ngetes seminggu ini full menggunakan koneksi seluler data doang buat scrolling Instagram 1 jam, TikTok 28 menit, suhu tertinggi nyentuh di 36 derajat, dan kondisi ruangan tanpa AC di 30 derajat. Main Genshin 57 menit plus seluler data, suhu tertinggi di 42,6 derajat. Untuk Google Maps 20 menit, itu tertinggi di 35,3 derajat. Ingat, semuanya menggunakan koneksi seluler data. Intinya jelas, gue ngeliat spesifikasi yang dikasih Realme itu bukan yang paling kenceng di harganya, jadi terkesan kayak main aman. Terus ini buat siapa bang? Ya itu tadi, seperti gue bilang, buat kalian-kalian yang mementingkan HP adem dengan performa mid, jelas ini nggak akan kecewa. Nah, bagian yang paling digembar-gemborin sama mereka tuh ada di main kamera sama sensor Sony LYT600. Ya, apalagi untuk hasil portraitnya pun juga ada AI. Tapi sayang banget untuk versi non plus gak ada lensa periskop, jadi gue langsung aja fokus di kamera utama dan bandingin sama S24 karena nggak seru kalau misalkan tanpa ada pembanding. Gue cukup surprise sih, teknologi Hyper Image Plus Realme bisa ngasilin efek cuttingan bokeh yang bisa bersaing sama S24. Ya, ketika lagi on point, efek portrait ke helai-helai rambut bisa lebih rapi dengan detail yang lebih tajam, dan skin tone pun bisa dibilang deket banget sama asli. Hanya aja highlightnya itu nggak sekonsisten S24, kadang blown out, kadang well exposed, dan ketika gua foto menggunakan kacamata, kadang bisa ke blur, jadi masih kurang konsisten aja. Dan hasil di kondisi low light emang detailnya tuh masih oke, tapi kadang noise dan grainnya kelihatan dan cuttingan bokeh agak agresif atau kurang on point, apalagi kalau foto-foto objek. Tapi buat HP kelas mid-range dan teknologi baru, Hyper Image Plus ini nggak gimmick sih, hanya perlu masalah optimalisasi seperti biasanya Realme. Jadi ditunggu update-nya biar lebih bagus. Lanjut, buat foto-foto pemandangan, warna yang dihasilin bagus, gak harus sering-sering mainin exposure, dan dynamic range luas banget. Tapi anehnya dengan lensa yang sama, ketika gue pakai 2 kali zoom dan 5 kali zoom, tone warnanya bisa lebih redup dan lebih dramatis. Ya masih bagus sih, cuman terkesan nggak konsisten aja. Oh ya, kalau misalkan kalian mau foto sambil bergerak, emang detail ini tangkap masih tajam karena ada bantuan AI, tapi hasilnya jadi lebih ngezoom. Saran gue sih pinter-pinter mainin timing aja, biar hasil akhir sesuai dengan komposisi yang kalian mau. Buat low light, selama kondisi cahayanya cukup, ya kasat mata hasil foto noise grain-nya itu nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan udah kurang cahaya, barulah kelihatan. Untungnya memang night mode di HP ini nggak cuma bikin kontras exposure lebih naik, tapi bisa ngurangin noise dan grain dengan detail ada extra software sharpening. Peter TFPS gue seneng sih, perpindahannya cukup mulus. Ya walaupun waktu pindah ke lensa ultrawide patah kayak gini, tapi ketika gue paksa ke 5 kali digital zoom, tuh lumayan lah ya buat HP mid-range. By the way, untuk pindah kamera depan masih belum bisa, jadi hanya untuk kamera belakang di 1080p 30 fps. Sekarang gue pindah ke 4K. Ya, dan ini hasil 4K 30 fps. Untuk sensor autofocus, ini belum fokus ya, agak lama. Nah, udah fokus, tes lagi. Oke, cukup cepat.
Sayang banget memang untuk di 4K 30fps itu kualitasnya nggak stabil dan nggak ada ekstra stabilisasinya. Sekarang gue pindah ke kamera depan. Nah, ini 4K 30fps kamera depan. Sayang banget, lagi-lagi tidak tersedia IIS, jadi hasilnya ya nggak stabil. Walaupun dalam segi dynamic range ini, langit ketangkap dengan baik, dia lagi butek. Background di belakang nih, pohon-pohonnya dapet, muka gue masih fokus. Nice. Desain Lereo gue suka sih, bezelnya tipis, kelihatannya simetris, dengan lengkungan yang nggak gitu agresif. Untuk kualitas yang dikasih, gue nggak ada komplain sih. Dalam segi warna, detail, brightness, semuanya udah sesuai standar di tahun 2024, termasuk refresh rate-nya juga. Bahkan kalau misalkan kalian males scrolling pakai tangan, terus tangannya lagi kotor, bisa pakai air gestures. Ya, walaupun ya memang agak kurang responsif kalau misalkan kondisi cahaya kurang cukup. Tapi sekarang ini ketika gue main game yang sentuhannya kompleks kayak MLBB, ada berasa sedikit delay. Sekarang ini gue ngakalinnya dengan naikin touch responsitivity manual di bagian game booster, dan itu lumayan ngebantu. Untuk Genshin Impact untungnya nggak gitu berasa, dan untuk pemakaian setiap hari aman banget. By the way, ada satu hal yang gue suka sih, ketika gue abis cuci tangan lap-lap nggak gitu kering, layar HP ini masih bisa ngebaca sentuhannya dengan baik. Terus untuk layarnya udah ada fingerprint under display yang cepet plus responsif, dan untuk always on display gimana bang? Tentunya bisa selalu nyala di schedule dan bisa kalian custom sesuai preferensi. Jadi ya minusnya di sentuhan dikit. Gue seneng sih baterainya naik jadi 5200 mAh, tapi pertanyaan gue, kenapa chargingnya jadi 45 watt? Padahal standarnya Realme Number Series selalu 67 watt. Ya sebenarnya nggak deal breaker buat kalian yang kebiasa dengan 18 watt atau 25 watt. Tapi buat gue atau kalian yang terbiasa dengan 67 watt, ini cukup berasa sih. Karena ketika gue colok dari angka 5 sampai 100%, maka waktu 55 menit. Untungnya memang ketahanan baterai yang dikasih pun awet. Jadi ya lumayan bisa ngimbangin. Ketika gua pakai full intense dengan koneksi seluler data untuk kebutuhan sosmed dan sedikit game, bisa dapat SOT 7 jam lebih dengan sisa baterai sampai 20%. Dan ketika gua full intense main game di koneksi seluler data juga, bisa dapat SOT 4 jam lebih dikit. Oh ya, pas gue sengaja nge-charge HP ini plus nyalain seluler data, suhu tertingginya itu mentok di 36,5 derajat, dan begitu udah lebih dari 70%, barulah suhu normal ke 35 derajat. Jadi buat 45 watt rasanya ya anget-anget aja, dan gua tidak menyarankan kalian untuk mainin HP sambil di charge. Gak pernah sih. Jangan. Kalau gue ngomongin fitur secara hardware, tentu koneksinya udah support dual 5G, NFC-nya bisa duplikat kartu akses, udah support Wi-Fi 6, haptic vibration-nya berasa mahal, dan udah pakai stereo speaker. Tapi dalam segi sisi software, ada yang baru. Tambahan sedikit AI yang dari GT series sekarang turun ke sini. Selain ada AI Smart Loop dan AI Smart Recognition, sekarang kalau kalian masuk ke aplikasi galeri bawaan, mau ilangin objek yang ngeganggu juga bisa. Plus ada fitur yang namanya AI Ultra Clarity. Coba seperti yang bisa kalian lihat, sekarang ini tuh masih ada tulisan beta alias masih development. Jadi hasilnya nggak selalu perfect. Kalau ada foto orang yang blur, kadang cuma dihalusin skin tone dan dihilangin noise grain aja. Gua nggak tahu sih ya, apakah makin sering dipakai AI-nya makin belajar, atau ini mesti di-update di database Realme dulu. Secara fitur ini harus banget ada koneksi internet. Tapi yang jelas, ketika fitur ini berjalan dengan on point, hasil foto burik atau jadul itu jadi bagus. Karena masalah banyak kan orang zaman sekarang tuh hasil foto selalu burem. Terakhir ngomongin soal software update, tentu dapat 2 kali OS Android plus 3 tahun security patch seperti biasanya Realme yang lumayan aja. Oh ya, by the way, mereka ada ngerilis smartwatch baru yang namanya Realme Watch S2. Dari tadi gue pakai untuk impresi awal, ya fitur-fiturnya komplit sih. Bisa ngecek stress level, body score, sleep tracking, blood oxygen, dan pastinya bisa auto detect workout. Untuk build quality sendiri, gue ngerasa solid banget, tapi saking solidnya berasa berat di tangan. Dan tentunya ini bisa tahan air karena ada fitur IP68 water and dust resistant sampai 5 meter. Oh, untuk layar udah pakai AMOLED, jadi ada fitur always on display yang sayang banget gak bisa di custom. Jadi always on display-nya gitu-gitu doang. Tapi yang gue suka, untuk baterainya udah gue pakai 4 hari belum nge-charge sama sekali. Sebenarnya kalau misalkan mau awet, bisa matiin fitur always on display. Terakhir, kalau misalkan kalian mau pantau olahraga, detail lebih lanjut, ataupun software update, bisa di aplikasi Realme Link yang tersedia di iOS atau Android. Jadi bisa download di sana. Intinya gue ngeliat Realme 13 Pro 5G ini sebuah HP yang bagus, tapi bukan buat kalian yang ngincar performa kencang. HP ini ditujuin mungkin lebih ke kalian yang demen foto-foto tapi males ribet-ribet atur manual,
baterai awet, desain depan belakang cakep, dengan HP yang adem banget. Ya, itu buat kalian. Next, mungkin gue berharap lensa periskop bisa masuk ke non plus, resolusi ultrawide naik, performa lebih gacor biar lebih all-rounder di harganya, seperti biasanya Realme yang kita kenal. Secara mereka udah banyak banget bawa hal dari GT series ke number series. Tapi gimana menurut kalian? Coba share pendapat kalian di bawah. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. And as always, thank you for watching. Stay safe, stay healthy, stay updated with up to date.